Ya, saya lanjutkan kembali Pak Gufron, boleh ditanggapi sedikit tadi Pak Saud bilang ya jangan hanya fokus di pencegahan dengan hal-hal yang nggak prioritas, kenapa nggak dikuatkan juga di penindakannya begitu Pak Gufron, silakan. Ya, terima kasih. Memang kita tidak hanya di pencegahan. Sekali lagi KPK menggunakan 3 strategi ya. Penindakan karena kalau sudah ada koruptornya tentu tidak mungkin bisa dibina lagi, maka kami tangkap, kami proses hukum. Kedua, jika masih belum, maka para penyelenggara negara itu kami tumbuhkan kesadarannya untuk kemudian agar ketika menduduki jabatan tidak kemudian memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, karena yang disebut korupsi adalah memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun kepentingan politik tertentu. Itu yang kami lakukan. Jadi kami tiga-tiganya tidak kemudian memberatkan ataupun meringankan. Kami secara ekuivalen, berkeseimbangan, 3 hal itu kami lakukan. Penindakan agar pelakunya jera, yang lain takut. Kemudian pencegahan agar sistemnya kemudian tidak melahirkan atau memberikan kemudahan untuk melakukan korup. Yang ketiga, kami yang saat ini kembangkan adalah pendidikan agar dari dalam internal dirinya itu tumbuh kesadaran untuk tidak korup. Karena kalau sudah memiliki dari sejak ingin mendapatkan kedudukan itu dia motivasinya untuk kepentingan pribadi, maka soal ada ancaman hukum, soal ada KPK, ada polisi, ada jaksa, bagi mereka yang sudah memiliki motivasi untuk berbuat jahat di kedudukan atau jabatannya, penegak hukum itu hanya soal tantangan. Nah, oleh karena itu, KPK ketiga hal itu kami lakukan saat ini. Jadi tidak hanya pencegahan, tidak hanya mendidik, tapi juga melakukan penindakan secara bersamaan. Oke, tadi Bu Margarito ada yang ingin menanggapi Pak Saud bagaimana? Begini, urusan soal efektivitas dan segala macam bahwa itu perlu kita perbincangkan, ya. Tetapi saya menyarankan agar itu tidak menjadi focal point. Oleh karena apa? Kalau itu misalnya seperti Pak Saud bilang itu tadi, orang juga mempertanyakan KPK. Sampai 20 tahun apa sih Anda bikin? Apa sih faktanya kayak begini? Korupsi menggila gitu. Tidak kurang-kurang, apa efektifnya KPK itu? Kalau kita bicara dalam perspektif itu. Karena itu saya setuju dengan Pak Gufron, fight. Semua strategi, semua cara yang memungkinkan menjadi castle atau castle of corruption itu, fight. Lakukan itu. Termasuk ini, Anda bayangkan ini kalau saya, ini orang-orang koruptor-koruptor ini, kalau dia nanti malam dia renung-renungkan, aduh gila nih gue dipermalukan sama ini Pak Gufron sama kawan-kawan nih. Gue mesti duduk di depan, gue bilang gue ini korupsi loh. Korupsi itu begini. Akal Anda secanggih apapun akan ketahuan begini. Begitu kamu masuk dalam penjara sana, kamu dicincang oleh kerinduanmu terhadap anak istri dan segala macam dan tidak bisa bikin apa-apa. Oke. Mati kamu di dalam sana itu. Jadi kalian yang belum korupsi, jangan pakai akal bulus, jangan pakai begini, kalian mampus di dalam sana. Oke, itu dari sudut pandangnya. Jadi menurut saya menyarankan kepada Pak Gufron dan kawan-kawan, apa yang sudah diputuskan ini, saya senang sebenarnya sampai beberapa saat tertentu saya senang karena ada orang yang koruptor itu mau lakukan, padahal kalau saya ini nggak mau ya bilangnya. Oke. Gila ini. Tapi ini saya ingin menghadirkan komentar-komentar berbeda nih dari Bung Margarito nih. Kita lihat dari beberapa Twitter yang juga berkomentar mengenai rencana untuk melibatkan narapidana korupsi untuk penyuluhan anti korupsi. Ini yang pertama dari mantan pimpinan KPK juga Bambang Wijoyanto. Menyebutkan mati ketawa ala pimpinan KPK, eks-koruptor direkrut untuk jadi penyuluh. Tapi insan KPK yang berjasa dijebloskan koruptor justru ditewekakan dan dihabisi. Apakah kita sedang ditinggikan kedunguannya? Oke, selanjutnya ada dari Novel Baswedan. Perilaku pimpinan KPK aneh dan keterlaluan. Apakah tidak paham atau tidak peduli terhadap korupsi ketika menyebut koruptor sebagai penyintas korban, lalu pelakunya siapa? Negara. Pantas saja mau jadikan koruptor sebagai penyuluh anti korupsi. Pegawai yang baik disingkirkan. Ini tadi sudah dikoreksi oleh Pak Gufron ya, agak keseleo lidah menyebutkan istilah penyintas ini tadi. Kemudian dari, ini mantan jubir KPK ini, Febri Diansyah. Kedepan perlu terobosan lebih berani, bukan hanya menjadikan ex-napi koruptor sebagai penyuluh anti korupsi, tapi menjadikan mereka pimpinan KPK. Siapa kandidatmu? Nah ini satir nih. Pak Gufron boleh ditanggapi sedikit nih. Mengenai komentar-komentar ini mantan orang-orang dari internal KPK sendiri tanggapannya seperti ini Pak Gufron.
ya nggak apa-apa kami memandang hal positif, artinya mereka masih peduli kepada KPK agar setiap inisiasi itu tetap kemudian perlu hati-hati. Jadi kami memandang positif, ini kan alam demokrasi ya, sehingga setiap kebijakan itu sah untuk kemudian dikritik. Oke, nggak apa-apa ya, semua orang bebas berpendapat. Mas Kurnia, Ya, bagaimana? memang sekarang KPK itu banyak tindakan-tindakan yang saling bertolak belakang. Tadi sebenarnya sudah diputar di VT ketika pejuang-pejuang anti korupsi yang berintegritas, profesional, disingkirkan dari gelanggang KPK. Saya meminjam dulu Pak Gufron sempat menggunakan diksi gelanggang. Tapi justru para koruptor dimintai pendapatnya melalui testimoni. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu Alexander Marwata, salah satu komisioner KPK mengatakan kalau kita mengumumkan nama tersangka belum ada penahanan, maka ada pelanggaran HAM. Di satu sisi berbicara tentang HAM, di sisi yang lain melanggar HAM berdasarkan temuan Komnas. Jadi kalau saya mau kaitkan dalam konteks testimoni ini misalnya, sangat terlihat bahwa KPK ini bukan lagi lembaga penegak hukum yang dapat dititipkan harapan masyarakat. Sudah sepesimis itu Anda? Sudah sampai di situ kesimpulan saya. Ada beberapa poin saya rasa yang terlihat KPK itu mengendur ketika menindak perilaku korupsi misalnya. Dan saya ambil 3 indikator, kuantitas, kualitas, dan isu hari ini. Kalau secara kuantitas, penindakan KPK yang kemarin juga Pak Gufron sampaikan semester pertama 2021, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika era Pak Saud, Pak Abraham Samad itu merosot tajam misalnya. Lalu yang kedua dari sisi kualitas, banyak kasus-kasus yang sebenarnya kerugian langsungnya dirasakan oleh masyarakat, tapi kualitas KPK sangat rendah. Kasus Bansos misalnya, ada cukup banyak kejanggalan di sana, tuntutan KPK hanya sebatas 11 tahun. Padahal masyarakat ekspektasinya sangat tinggi, kalau bagi ICW sebenarnya orang seperti Juliari itu pantas dan layak seumur hidup penjara. Tapi penilaian KPK ternyata kasus Bansos di tengah corona layak hanya 11 tahun. Dan hari ini KPK tidak juga banding. Mungkin karena sesuai dengan putusan 12 tahun dan lain sebagainya. Lalu selain dari itu juga kalau saya cermati lebih lanjut, dalam isu hari ini kita bisa melihat deh pengguna dalam kejahatan narkoba. Yang dimintai testimoni dan lain sebagainya adalah korban yang mungkin dijebak dalam kejahatannya. Tapi kalau korupsi tidak mungkin orang korupsi tidak sengaja. Semuanya pasti sengaja karena motifnya satu, mencari keuntungan. Dia pasti cari cara-cara khusus. Di peraturan perundang-undangan ada PP 99 tahun 2012. Untuk mendapatkan remisi saja, untuk korupsi itu ada kekhususan. Dia harus justice kolaborator, dia harus lunas denda dan uang pengganti. Tapi kenapa justru treatment KPK hari ini sangat mendowngrade diksi korupsi itu. Baik, gitu. Pak Gufron, boleh ditanggapi nih Pak. Ini masyarakat udah pesimis nih katanya, tidak bisa lagi menitipkan harapan ke KPK. Kuantitas penindakannya menurun, kualitasnya juga menurun. Salah satunya contoh kasus Bansos ini penuntutannya hanya 11 tahun ya tuntutan jaksa dari KPK. Silakan Pak Gufron. Terima kasih Mbak. Jadi Mas Kurnia juga perlu melebarkan wawasannya. Kalau tadi nyontohkan hanya narkoba, coba lihat tentang terorisme. Ada banyak si Umar, si Fauzi, itu juga setelah kemudian menjelang masa revisi, dia dimintai testimoninya untuk kemudian untuk kemudian memberikan deradikalisasi kepada mereka-mereka yang memiliki ajaran radikal. Ya. Itu salah satu contoh, tapi nggak perlu diperdebatkan ini. Yang kedua, masuk kepada yang perlu diketahui penegak hukum KPK itu tidak sebagaimana kejaksaan, tidak sebagaimana kepolisian. KPK itu selain menindak, tapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah. Fungsi pencegahan ini yang kami lakukan dalam meminta para napi koruptor itu bertestimoni. Dan tidak ada sama sekali dengan hubungannya dengan remisi. Jadi kalau dihubungkan dengan remisi macam-macam, sekali lagi itu tersesat ke jalan yang tidak benar itu Mas Kurnia. Itu yang kedua. Yang ketiga bicara tentang vonis terhadap Juliari, tuntutan kami sekali lagi 11, divonis oleh hakim 12. Ya. Sekali lagi ini perlu diketahui bahwa untuk kasus yang naik untuk Pak Juliari ini baru kasus yang gratifikasi pasal 12B. Kalau kita mau bandingkan, ada 12 menteri sebelumnya
mulai dari era Megawati, era SBY sampai Pak Jokowi. Itu ada 12 menteri. Dan semuanya itu menggunakan gratifikasi atau suap. Yang tertinggi itu ancamannya berapa? Baru 10 tahun. Yaitu Surya Dharma Ali. Yang lain ada 4 tahun, 5 tahun, ada 1 tahun bahkan. Ini yang perlu publik juga pahami. Apakah kemudian KPK hanya berhenti di sini soal bansos? Masih tidak. Masih ada kasus tentang kami menyidik tentang dugaan tindak pidana korupsinya itu pasal 2 ayat 1. Kalau masa COVID, masa krisis, memungkinkan pasal 2 ayat 2. Dan itu masih berlanjut. Itu yang publik kadang dikecohkan oleh suara-suara Mas Kurnia yang seakan-akan kasus bansos itu selesai. Masih berlanjut itu, baru berarti baru ICW satu, ya, baru masih ada 2, baru ada yang dikembangkan yang lain. Itu yang sekali lagi saya perlu jawab, diketahui. Pak Gufron. Saya jawab pernyataan Pak Gufron. Yang pertama, remisi tadi maksud saya peraturan perundang-undangan kita sudah memperketat untuk para narapidana kasus korupsi mendapatkan kemudahan. Kenapa justru KPK mengakomodir suara-suara para terpidana dengan dalih pencegahan dan lain sebagainya. Yang kedua Mbak Anggi, saya kaget juga seorang komisioner KPK tidak tahu kasus apa yang terkena kepada Juliari. Saya tanya, di mana gratifikasi Juliari Batubara? Juliari Peter Batubara itu kenanya suap 12B kecil, bukan 12B besar. Jadi justru saya ragukan juga bagaimana pengetahuan Pak Gufron soal penindakan kasus-kasus di KPK. Kritisi saya soal kasus itu misalnya, yang pertama KPK lambat melakukan proses penggeledahan, pemanggilan saksi, dan itu sempat ada proses di Dewan Pengawas, baru KPK bergerak melakukan penggeledahan. Itu pun penggeledahannya tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya misalnya, dalam surat dakwaan KPK ada nama-nama yang dihilangkan, padahal punya pengetahuan lebih soal pengadaan bansos. Jadi bagaimana Pak Gufron menjelaskan itu? Selain dari hal tersebut juga kita melihat ada upaya dari KPK, karena saya mengutip kata-kata Deputi Penindakan, Inspektur Jenderal Karyoto. Saat itu Pak Karyoto mengatakan, kalau ada tersangka baru, kita akan selidiki dengan kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, Pak Gufron ini adalah salah satu ahli pidana, ada pasal 55 penyertaan dalam konteks tindak pidana suap. Jadi tidak usah masuk kepada kerugian keuangan negara, suapnya ini saja dikembangkan itu bisa. Tanpa harus mengulang soal kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu yang lama, menghitung berdasarkan BPK-BPKP, juga penyelidikan itu kan tidak ada upaya paksa. Itu saya rasa. Baik, tanggapi Pak Gufron silakan. Ya, karena sebenarnya Mas Kurnia itu juga paham, cuma sayang pahamnya itu disesatkan. Bahwa misalnya dijungtokan dengan pasal 55. Bagaimanapun sekali lagi pasalnya yang kami kenakan itu masih pasal 12B. Itu karena apa kemudian kami kenakan itu dulu? Karena ketika kan ini kasusnya OTT ya, maka kemudian kami prosesnya ketika ditahan mulai penyelidikan sampai penuntutan, kami memiliki argo untuk penahanan itu maksimal 60 hari. Setelah itu baru kemudian wewenangnya pengadilan untuk menahan dan selanjutnya. Karena itu sekali lagi keterbatasan waktu ini kemudian kami gunakan pasal 12B dulu. Tidak ke pasal 2 ayat 2 yang selalu ditagih oleh publik. Itu gratifikasi atau suap Pak Gufron? Mohon maaf, gantian. Itu gratifikasi atau suap? Anda dewasa tidak? Gratifikasi kalau atau dewasa suap? Gantian, saya bilang mulai tadi. Enggak, saya memperlihatkan Gak boleh ruang kayak gitu, Anda. Mbak Anggi. Kalau begini saya tidak akan lanjutkan ini. Ya, silakan Pak Gufron, silakan. Ya, Anda ini ICW dewasa tapi kemudian tidak menghargai lawan bicara. Kalau tidak menghargai, itu berarti gimana mendidik masyarakat untuk kemudian anti korupsi kalau Anda sendiri korupsi kepada waktu dan hak orang lain. Baik, Pak Gufron, sekali lagi. saya persilakan. Jadi, oke, sekali lagi perlu ini yang perlu dipahamkan kepada publik bahwa seakan-akan ancaman pidana pada Pak Juliari rendah. Padahal coba kita bandingkan kepada 12 menteri sebelumnya. Ini yang tertinggi nih. Coba siapa? Kalau Bahtiar Hamzah, Rohmin Dahuri, semuanya adalah 4 tahun, baru Surya Dharma Ali yang 10 tahun. Ini yang supaya ekuivalen perbandingannya. Sekali lagi itu yang bahwa kemudian ancaman mati, iya pasal 2 ayat 2, dan kami masih kembangkan, tidak berhenti. Ini yang mohon kemudian sekali lagi, publik jangan disesatkan bahwa KPK kemudian seakan-akan melemah. Tidak. Tapi kan yang diketahui pasal 2 ayat 1 pasal 2 ayat 2
itu butuh kemudian perhitungan kerugian negara dan itu butuh waktu. Baik, Itu, baik Mbak, Pak yang Gufron. kemudian. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Benarkah KPK melemah atau tidak? Kita lanjutkan usai jeda dua sisi sesaat lagi. Kembali untuk Anda.